Hai, selamat datang di channel YouTube Zona Ukom. Edisi kali ini kita akan membahas 10 soal Ukomners tahun 2025. Kategorinya itu adalah keperawatan intensif. Jadi topiknya itu ada luka bakar, ventilator, askap intensif, triase, airway, oksigen, AGD sampai mekanisme coping. Dan saya akan bahas dalam format HOTS lengkap dengan jawaban dan pembahasan analitiknya. Jadi kalian yang sudah subscribe channel YouTube-nya Zona Ukom, pantengin terus channel kita karena kita akan share latihan-latihan soal Ukom dan soal-soal keperawatan lainnya. Tanpa berlama-lama, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung aja ya masuk ke soal nomor 1. Ini kita akan membahas tentang resusitasi cairan. Kalian bisa bikin orek-orek atau catatan ya. Seorang pasien laki-laki 35 tahun mengalami luka bakar derajat 2 seluas 40% TBSA akibat kebakaran rumah. Pasien datang ke IGD 1 jam setelah kejadian. Berat badan pasien itu 60 kg. Perawat akan menghitung kebutuhan cairan 24 jam pertama menggunakan formula Parkland. Berapa total kebutuhan cairan pasien dalam 24 jam pertama? A 4.800, B 9.600, C 12.000 atau D 14.400. Nah, kalau di soal ini yang diminta adalah soal dengan formula Parkland. Ada yang formula Baxter, ada yang Parkland gitu ya. Nah, kalau di soal ini Parkland, itu formulanya adalah 4 ml dikali berat badan dalam kilogram dikali berapa persen dia luas luka bakarnya. Nah, kalau kita di soal ini udah langsung muncul ya, tinggal kita langsung sadur aja atau salin aja. 4 cc dikali 60 kg berat badannya dikali luas luka bakarnya 40%. Itu adalah total cairan dalam 24 jam pertama 9.600. Dan kebutuhan 50% pertama itu adalah di 8 jam pertama itu 50% dari sejak pertama dia kejadian luka bakar, lalu selanjutnya 16 jam berikutnya. Nah, jadi jawabannya adalah option B 9.600 ml. Nah, ini kalau luka bakarnya sudah ketahuan. Kalau nggak ketahuan gimana ya, tinggal dihitung. Nanti kita akan bahas di video yang lain tuh. Kalau kalian mau, kalian komen lanjut di bawah gimana caranya menghitung luas luka bakar. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Ini berkaitan dengan ventilator. Pasien dengan ARDS atau Acute Respiratory Down Syndrome atau Distress Syndrome dipasang ventilator mekanik dengan metode Assist Control atau AC. Perawat mencatat pasien mulai menunjukkan usaha nafas spontan. Apa tindakan perawat dalam menilai efektivitas ventilasi pasien? A. Ada menurunkan fraksi oksigen secara langsung. B. Mengevaluasi volume tidal dan frekuensi nafas pasien. C. Mematikan alarm tekanan tinggi. Atau D. Menggunakan atau mengganti ke mode SIMV tanpa evaluasi dokter. Nah, kalau kalian ketemu kasus seperti ini, kalian dinas di ruang intensif atau kalian sedang menjawab soal Ukom, itu ingat kalau ketemu soal seperti ini jangan langsung option D. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata tanpa evaluasi dokter, nggak boleh ya. Karena ini tindakannya adalah tindakan kolaboratif. Nah, kalian pilih option yang B, yaitu mengevaluasi volume tidal dan frekuensi napas pasien. Kalau itu sudah bagus, baru kita akan melangkah lebih lanjut apakah menurunkan fraksinya, apakah kita lapor ke dokternya untuk mengganti ke mode SIMV. Jadi opsinya adalah option B. Soal nomor 3 ini terkait dengan askap intensif diagnosa keperawatan. Pasien pasca trauma kepala dirawat di ICU dengan GCS 7. Intubasi terpasang, perawat mengidentifikasi sekresi banyak di EDD dan suara napas rongki kasar. Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah A. Resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan refleks batuk. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi berlebih. C. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kerusakan pusat pernapasan. D. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar. Nah, jawabannya adalah option B. Ini berkaitan dengan bersihan jalan napas. Ingat ya, kalau sudah ada sekret, kemudian dahak, suara napas tambahan, itu kita langsung berpikir pada pola bersihan jalan napas. Kalau pola itu kaitannya dengan respiration rate-nya. Kalau kita berhubungan dengan sekresi atau sekret, kita langsung berhubungan dengan bersihan jalan napas. Jadi kalian gak usah bingung ya, langsung jawab option B. Kenapa nggak gangguan pertukaran gas? Ya nggak ada data ininya, AGD-nya, jadi nggak bisa jawab yang itu. Kita lanjut ya, nomor 4. Triase kedaruratan luka bakar. Kita lanjut ya. Pasien luka bakar dengan luka lebih dari 60%
dan inhalasi berat datang ke IGD bencana massal. Menurut possession triase, START kategori triase yang tepat adalah A hijau, B kuning, C merah, atau D hitam. Kira-kira jawaban yang mana ya? Ya, option D atau hitam. Jadi pasien dengan luka bakar 60% lebih plus inhalasi beras itu prognosisnya sangat buruk dalam situasi massal. Dalam sistem START, pasien dengan peluang selamat kecil dialokasikan ke kategori hitam untuk memprioritaskan sumber daya ke pasien dengan peluang hidup lebih tinggi. Jadi option D ya. Lanjut soal nomor 5. Ini soal tentang airway intubation. Pasien trauma dada mengalami penurunan kesadaran dan gagal mempertahankan jalan napas. Indikasi utama dilakukannya intubasi pada pasien ini adalah A. Untuk meningkatkan saturasi oksigen, B. Untuk memberikan obat sedasi, C. Untuk mempertahankan patensi jalan napas dan ventilasi adekuat, D. Untuk memudahkan pemberian nutrisi enteral. Jawabannya adalah, pasti kalian tahu jawabannya adalah option C. Nggak mungkin option D ya, nutrisi parenteral. Option A mungkin, option B tidak. Kalau option C yang paling tepat. Kenapa option A tidak? Karena ini kan ditanya adalah intubasi, berarti kan mempertahankan kepatenan jalan napas. Maka setelah jalan napasnya paten, itu baru kita meningkatkan saturasi oksigennya. Jadi optionnya adalah option C. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 5 dan soal nomor selanjutnya, soal nomor 6 dan selanjutnya, kalian yang sudah subscribe channel ini terima kasih sekali. Dan aku mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian mau video-video lanjutan lagi, kalian bisa scroll aja video-video di channel YouTube Sona Ukom, atau komen lanjut yang di bawah kalian mau bahas apa. Nanti kita akan fasilitasi, kita akan bahas soal Ukom berikutnya. Kita lanjut soal nomor 6 ya. Seorang pasien PPOK eksaserbasi akut menggunakan oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Setelah 10 menit, pasien tampak gelisah, ruang RR yang meningkat dan AGD menunjukkan peningkatan PaCO2. Tindakan perawat yang tepat adalah A. Menurunkan aliran oksigen dan observasi, B. Menaikkan aliran oksigen untuk menurunkan CO2, C. Segera hentikan oksigen, atau D. Berikan bronkodilator lalu diobservasi. Jawabannya adalah option A, menurunkan aliran oksigen dan observasi. Kenapa? Pada pasien PPOK, pemberian oksigen berlebihan dapat menghilangkan drive napas hipoksik. Itu menyebabkan retensi CO2, malah kebalikannya. Jadi aliran oksigen harus kategori rendah dengan pemantauan AGD yang ketat. Kita lanjut soal nomor 7. Ini interpretasi AGD. Hasil AGD pasien ventilator pH-nya 7,30, PaCO2 50, HCO3-nya 25. Interpretasi hasil AGD tersebut adalah A. Asidosis respiratorik terkompensasi parsial, B. Asidosis metabolik terkompensasi, C. Asidosis respiratorik tanpa kompensasi, atau D. Alkalosis respiratorik. Jawabannya adalah option C. Mari kita bahas ya. pH-nya di sini turun 7,30 karena normalnya 7,35 sampai 7,45, berarti dia adalah asidosis. PaCO2-nya meningkat, berarti kan 35 sampai 45, maka dia terkategori asidosis respiratorik, sudah jelas. HCO3-nya kita lihat, masih normal, berarti belum ada kompensasi ke arah ginjal. Maka jawabannya adalah asidosis respiratorik akut, sehingga jawaban yang C, asidosis respiratorik tanpa kompensasi. Kita lanjut soal nomor 8, mekanisme coping. Seorang pasien yang baru dirawat di ICU tampak cemas, gelisah, sering bertanya tentang kondisi dirinya dan lingkungan. Perawat mengenali respon tersebut sebagai A. Coping adaptif awal terhadap lingkungan ICU, B. Gangguan mental akut yang membutuhkan psikiater, C. Tanda delirium ICU, atau D. Gangguan komunikasi berat. Ini udah jelas banget ya, kalau tampak cemas, gelisah, sering bertanya, itu adalah coping adaptif awal terhadap lingkungan ICU. Ini baru ya, seorang pasien yang baru dirawat ICU. Jadi udah clear banget ya, jawabannya adalah option A. Kita lanjut soal nomor 9. Pasien luka bakar dengan riwayat terjebak dalam ruang tertutup, tanda klinisnya suara serak, jelaga pada rongga mulut. Prioritas utama tindakan keperawatan adalah A. Membersihkan jelaga di mulut dengan suction, jelaga ini kayak secret gitulah ya. B. Memberikan analgesik untuk nyeri. C. Menilai dan mengamankan jalan nafas gerak. D. Pemberian oksigen nasal kanul 2 liter sampai per menit. Option adalah option C jawabannya, menilai dan mengamankan jalan nafas sesegera mungkin. Kenapa? Karena sini sudah ada suara serak, artinya dia sudah ada bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Maka tindakan yang paling cepat dilakukan adalah mengamankan jalan nafas. Ada tanda inhalasi di sana sehingga terjadi resiko UDEM. Jadi prioritas tindakan adalah intubasi dini atau airway control. Sebelum lanjut soal nomor 10, tadi aku kan bahas soal
tentang analisa gas darah. Kalian yang masih bingung nanti bisa langsung aja scroll videonya, kita juga udah bahas bagaimana interpretasi AGD. Jadi biar kalian nggak bingung ya. Kita lanjut ya. Soal terakhir, pasien ventilator menunjukkan data saturasi oksigennya itu 94%, AGD normal, sekret minimal, pasien sadar dan mengikuti perintah. Perawat mencatat bahwa pasien telah melalui trial CPAP 30 menit dengan stabil. Tahap selanjutnya yang tepat adalah A. Sekresi ekstubasi pasien, B. Naikin fraksi OX2 sebelum ekstubasi, C. Melakukan evaluasi tim winning sebelum ekstubasi, atau D. Menunda winning karena berisiko infeksi. Udah jelas banget di sini, standar oksigen sudah tercapai di atas 92, AGD normal, dia udah trial CPAP 30 menit, pasiennya sadar, ikut perintah, atau GCS-nya sudah 456, maka kita sebagai perawat intensif logikanya harus sudah persiapan untuk melakukan evaluasi tim winning sebelum melakukan ekstubasi. Nah, kalau nanti winningnya juga bagus, efektif, maka akan dilakukan tindakan ekstubasi. Nah, ini dia sumber-sumber yang aku gunakan untuk menyusun soal-soal yang tadi ada di atas. Ada 10 soal yang sudah aku share buat kalian, dimana ini adalah soal 10 soal UKOM Nurse tahun 2025 kategori keperawatan intensif versi zona UKOM. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa komen lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.